Halo, saya Dr. Rangga Reddy, konsultan kardiolog intervensi yang bekerja di Apollo Hospitals, Jubilee Hills, Hyderabad. Hari ini kita akan membahas tentang fibrilasi atrium. Apa itu fibrilasi atrium? Fibrilasi atrium adalah detak jantung yang tidak teratur secara acak yang merupakan kelainan listrik. Umumnya kita temukan pada pasien usia lanjut, namun bisa juga terjadi pada pasien muda jika terdapat pembesaran jantung yang tidak normal atau pembesaran atrium yang terdeteksi saat melakukan 2D echo. Dan efek samping atau komplikasi dari fibrilasi atrium ini dalam jangka panjang adalah pembesaran atrium jantung dan dapat menyebabkan stroke, pembentukan bekuan darah. Ini bisa berupa stroke otak, bisa berupa stroke berat, atau bisa juga berupa sumbatan pada pembuluh darah besar akibat trombus. Jadi, diagnosis fibrilasi atrium sangatlah penting dan penggunaan antikoagulan setelah diagnosis fibrilasi atrium, baik yang berhubungan dengan katup maupun yang tidak, baik antikoagulan generasi baru maupun antikoagulan biasa seperti warfarin harus terus dilanjutkan dan kadar INR perlu diperiksa secara rutin serta diinformasikan kepada dokter dan digunakan lakukan penyesuaian dosis obat-obatan. Setelah fibrilasi atrium terdiagnosis, yang terutama perlu kita lakukan adalah mengontrol laju denyut jantung dan ritme bisa diubah pada awalnya namun sasarannya haruslah pengendalian laju. Pengendalian laju denyut jantung harus dipertahankan untuk hampir seumur hidup. Dan jika ada risiko penggumpalan darah atau risiko perdarahan pada pasien yang tidak dapat menggunakan antikoagulan, kini tersedia perangkat baru seperti perangkat Watchman yang dapat menutup appendix atrium dan akan mengurangi risiko stroke. Jadi, fibrilasi atrium setelah Anda mendapatkan diagnosis yang biasanya melalui EKG, jika palpitasi terjadi secara intermiten, maka dapat didiagnosis melalui pemantauan Holter dan pemantauan Holter secara berkala, EKG, serta ekokardiografi 2D sangatlah penting. D. Jadi, segeralah konsultasikan dengan ahli jantung Anda jika ditemukan detak jantung yang tidak teratur untuk memastikan apakah itu benar-benar fibrilasi atrium atau hanya aritmia sinus yang normal. Jadi, hal ini bisa membingungkan, dan begitu pengobatan antikoagulan dimulai pada pasien manapun, obat tersebut harus digunakan hampir seumur hidup jika fibrilasi atrium tidak kembali normal. Bahkan jika itu adalah fibrilasi atrium paroksismal, maka pasien tetap perlu mengonsumsi obat antikoagulan untuk mengurangi risiko stroke. Terima kasih.